like you. Be strong to hold the powers of the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang kepribadian pemarah, sombong, dan iri hati atau dengki. Yang pertama yaitu hadis tentang marah. Sahih Bukhari nomor 5649 yang berbunyi, Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asyadidu bisyur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab. artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika ia marah. Kualitas hadis, termasuk hadis yang sahih menurut Imam Bukhari karena telah memenuhi syarat-syarat kesahihan suatu hadis, yaitu sanadnya bersambung, seluruh perawi dalam sanad tersebut bersifat adil dan dobit. Dalam sanad tersebut terhindar dari suzud, kejanggalan atau ilat atau cacat. Penguat hadis, Sahih Muslim nomor 4723, yaitu yang berbunyi, Haddatsana Yahya bin Yahya wa Abdul A'la bin al-Khammadin qala kilahuma qara'tu 'ala al-Malikin an ibn Shihabin an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syayyidu bisyur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dari Abdul A'la bin Hammad, keduanya berkata, keduanya telah aku bacakan di hadapan Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang paling kuat bukanlah orang-orang yang dapat dikalahkan oleh orang lain, tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Kandungan hadis. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki sifat pemarah tidak memiliki kontrol diri yang baik dalam ucapan maupun perbuatan. Bahkan ia cenderung berpikir negatif terhadap maksud baik orang lain. Kehidupannya seperti binatang buas yang hanya ingin mempertahankan dirinya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Pertahanan diri pemarah bersifat negatif, seperti ia tidak segan-segan menyakiti, menyiksa, memperkosa, dan membunuh orang lain. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa gangguan kepribadian berupa marah yang ada pada diri seseorang sebenarnya berlawanan dan menyalahi fitrah asalnya. Hadis tentang sombong. Wa haddatsana Muhammad bin Abdillah ibni Numairin haddatsana Waqi'un haddatsana Sufyan an Ma'bad bin Khalid qala sami'tu Haritsata bin Wahbil Huza'i yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi ahlil jannati kullu dha'ifin mutadha'ifin law aksama 'ala Allahi la abarrahu alal ukhbirukum bi ahlin nari kullu jawadin zanimin mutakabbirin, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ma'bad bin Khalid berkata, aku mendengar Haritsah bin Wahab Al-Khuzai berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu penghuni surga? Setiap orang lemah dan diperlemah
Andai ia telah bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan menunaikannya. Maukah kalian aku beritahu penghuni neraka? Setiap orang congkak, hina dan sombong. Hadis riwayat Muslim nomor 5093. Hadis di atas memiliki kualitas hadis yang sahih menurut Imam Bukhari karena telah memenuhi syarat-syarat kesahihan suatu hadis, yaitu sanadnya bersambung, seluruh perawi dalam sanad tersebut bersifat adil dan dhabit. Dalam sanad tersebut terhindar dari suzud, kejanggalan, dan ilat atau cacat. Hadis tentang sombong memiliki penguat, yakni Sahih Bukhari nomor 4537 yang berbunyi, Haddatsana Abu Nuaimin haddatsana Sufyanu an Ma'badi bin Khalidin qala sami'tu Haritsata bin Wahb bin Khuzaiyah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala ukhbirukum bi ahlil jannati kullu dha'ifin mutadha'fin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu ala ukhbirukum bi ahlin nari kullun uthulan jawadin mustakbirin, yang memiliki arti telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ma'bad bin Khalid. Ia berkata, aku mendengar Haritsah bin Wahb al-Khuzai. Ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu mengenai penghuni surga, yaitu setiap orang lemah dan ditindas, yang sekiranya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Dan maukah kalian aku beritahukan mengenai penghuni neraka, yaitu setiap orang beringas, membela kebatilan, kasar lagi sombong. Kandungan hadis. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah memberitahukan kepada sahabat mengenai penduduk surga dan neraka. Imam Muslim meriwayatkan bahwa surga dan neraka saling berdebat tentang para penghuni yang mendiami mereka, yakni orang-orang yang sombong dan lemah. Mengapa demikian? Syekh Aid Al-Qarni dalam buku Sentuhan Spiritual menjelaskan bahwa di saat berdebat, neraka berkata, mengapa tidak ada yang masuk kepadaku kecuali orang-orang yang keras dan sombong? Maka berkatalah surga, mengapa tidak ada yang masuk kepadaku kecuali orang-orang yang lemah dan miskin? Maka demikian Allah pun berfirman kepada neraka, engkau adalah sisaanku, denganmu aku menyiksa yang aku mau. Dan kepada surga Allah berkata, engkau adalah rahmatku, aku memahami siapa saja yang aku mau, setiap dari kalian ada yang memenuhinya. Kemudian menurut Syekh Aid Al-Qarni menjelaskan bahwa Allah menciptakan sesuatu dan menjadikan dua bagian, satu bagian di surga dan bagian lain dari neraka. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa apa yang kita perbuat di dunia akan menentukan apakah berada di neraka atau surga. Sebaik-baik perbuatan ataupun perilaku yang menyontoh kepada Rasulullah, sebab Rasulullah merupakan sebaik-baiknya manusia yang menjadi panutan. Kemudian hadis mengenai sifat iri hati atau dengki yang berbunyi, hadatsuna Utsman ibnu Shalih ibn al-Baghdadi, hadatsuna Abu Amir yakni Abdul Maliki ibnu Amr, wa hadatsuna Sulaiman ibnu Bilal an Ibrahim ibnu Abi Asid an jaddihi an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hataba au qala usbah. Artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Shalih al-Baghdadi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, maksudnya Abdul Malik bin Amru, berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Ibrahim bin Abu Asid dari kakeknya dari Abu Hurairah bahwa Nabiullah Muhammad SAW telah bersabda, jauhilah sifat hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4267. Kualitas hadis di atas termasuk hadis yang sahih menurut Imam Abu Daud.
karena telah memenuhi syarat-syarat kesahihan, yaitu suatu hadis yang sanadnya bersambung, seluruh perawinya dalam sanad tersebut bersifat adil dan dobit. Dalam sanad tersebut terhindar dari syudud atau kejanggalan dan ilat atau cacat. Berikut merupakan penguat hadis dari sifat dengki dan iri hati yang berbunyi Hadasana Harun ibnu Abdullah Hammam wa Ahmad ibnu Azhar qala hadasana ibnu Abi Fudaik an Isa ibnu Abi Aisal Hannad an Abi Zinad an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba was sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatu nurul mu'minin wa siyamu junnatun min nar, yang artinya telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah al-Hammal dan Ahmad bin al-Azhar. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Isa bin Abu Isa al-Hannad dari Abu Az-Zinad dari Anas bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Kandungan hadis. Dalam hadis di atas, Rasul menyarankan agar menjauhi sifat iri hati atau dengki, karena sifat tersebut dapat menghabiskan seluruh amal kebaikan manusia, dan Rasul mengibaratkan seperti cepat hangusnya kayu atau rumput yang dilahap oleh api. Sifat iri hati harus dijauhi karena pada saat timbul perasaan tersebut dalam hati seorang, maka individu tersebut akan selalu berpikir mengenai hal tersebut dan kemudian merasa tidak rela terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Lama-kelamaan muncullah sikap ingin merebut kenikmatan itu dengan menghalalkan segala cara hingga keinginannya terpenuhi. Hubungannya dengan amal yang hangus diibaratkan seperti api yang melahap kayu, ialah sikap buruk atau akhlak tercela yang tanpa disadari ia lakukan kepada orang lain yang ia benci, yang membuat sedikit demi sedikit amal soleh yang selama ini ia kumpulkan habis. Keterkaitan hadis dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran juga tercantum mengenai sikap menahan amarah yang merupakan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat pada surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikhuna fisyara'i wad-dara'i wal kaziminal gaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Hadis ataupun ayat di atas sama-sama menunjukkan bahwa sifat sombong manusia akan membawanya ke neraka. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menegaskan tentang kehidupan orang yang sombong di dalam neraka jahanam yang akan kekal selamanya, tidak akan pernah keluar dan hilang dari neraka, dan seburuk-buruknya tempat kembali dan tempat beristirahat bagi orang yang menyombongkan diri di dunia. Jadi sifat sombong sudah sepantasnya dijauhi, merendahkan diri di hadapan Allah. Makhluk yang tidak mempunyai kuasa akan sesuatu dan hanya Allah lah yang berhak sombong daripada manusia. Kolerasi dengan konsep teori dan penjelasan ilmu psikologi. Dalam konteks psikologi, kesombongan merupakan suatu emosi yang menyenangkan, terkadang menggembirakan sebagai hasil dari evaluasi diri
yang positif. Pada tahun 2009, sebagai salah satu dari 3 emosi kesadaran diri, selain rasa malu, yang diketahui memiliki ekspresi yang dapat dikenali. Ekspresi wajah dan gerak tubuh yang menentukan kesombongan dapat berupa mengangkat dagu, tersenyum, atau tolak pinggang untuk menunjukkan kemenangan. Seseorang mungkin secara implisit menyatakan status kepada orang lain semata-mata berdasarkan ekspresi kesombongan mereka. Bahkan saat ia tidak bermaksud demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekspresi nonverbal dari kesombongan menyampaikan suatu pesan yang secara otomatis dirasakan orang lain mengenai tingginya status sosial orang tersebut dalam suatu kelompok. Keterkaitan dengan yang terjadi saat ini. Melihat keadaan yang semakin modern serta akses teknologi yang mudah, hal ini membuat seseorang semakin mudah dalam berinteraksi di dunia maya dengan teman-temannya. Sekarang sosial media menjadi ajang untuk saling menunjukkan apa yang dimiliki, bahkan menginfokan apa yang dilakukan setiap harinya. Sebagai sesama pengguna sosial media, pastinya tidak semua orang menyukai sesuatu yang dipublish oleh orang lain. Ketidaksukaan bisa saja menimbulkan sifat iri hati atau dengki. Apapun yang dimiliki ataupun mempunyai barang yang baru serta bagus langsung dipublish pada sosial media, seakan ia yang hanya memiliki barang tersebut, seakan paling cantik jika memiliki barang yang akan ia kenakan. Jika hal ini terus berlanjut, dipastikan bahwa sifat sombong akan mengakar di hatinya. Selain itu, jika memang tidak menyukai orang yang dilakukan atau apapun yang dipublish oleh orang lain yang menimbulkan konflik bahkan amarah, lebih baik saling menahan amarah, tidak saling membalas komentar yang memicu amarah, dan paling penting tidak perlu membawa masalah dunia nyata ke dunia maya. Hal itu akan memperburuk masalah dan tidak kunjung selesai. Maka dari hal itu kita lebih bijak dalam bersosial media ataupun bersosial nyata supaya tidak timbul sifat-sifat tercela yang mengotori hati.